pagi hari ini teman-teman semuanya? Baik-baik Ustaz, alhamdulillah. Sehat-sehat Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Pagi hari ini Ustadz Faris Isnawan sangat senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak kelas 4. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai, teman-teman sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ustadz minta salah satu untuk memimpin. Nah, yang memimpin adalah Mas Lutfi. Kau berdoa. Sudah berdoa semuanya, mudah-mudahan kita awali dengan doa. Allah melimpahkan keberkahan dalam ruangan ini. Allahumma amin. Baik, Ustaz akan cek dulu. Teman-teman, hari ini kira-kira apakah semuanya hadir? Alhamdulillah. Tanda kalian hadir di sini berarti kalian harus bersyukur. Oke, kita akan mulai dengan ice breaking dulu. Ustaz punya satu lagu. Aku cah sekolah. Ya, kita mulai. Aku cah sekolah, cili mesti kakak. Orang tahu bekas, sengaja sosok sayang. Menyuapku, orang tahu samu. Nyuwun samu, pangestu bapak ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ada yang tahu nggak artinya cili mesti gagah itu gimana maksudnya? Kecil-kecil tapi gagah. Walaupun kita kecil tapi masih semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik, Ustaz akan lanjutkan teman-teman dengan meminta teman-teman melihat satu video yang akan Ustaz tampilkan. Perhatikan videonya baik-baik, ya kan? Nanti kira-kira ada pesan apa di dalam video itu? Are you ready? Kalian perhatikan baik-baik. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua, Udin, Ali, mendekat ke Ustadz Lutfi. Kenapa gerbang ditutup? Mereka bukan muslim, Ustaz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Baik. Nah, sekarang Ustaz pengen tanya nih ya sama kalian semuanya. Kira-kira tadi video tentang apa? Tentang apa? Agama. Oke, luar biasa. Ada yang mau jawab lagi tentang apa tadi kira-kira? Apa? Toleransi. Ya, ada lagi? Tentang ada apa? Membiasakan sikap menghargai teman yang berbeda. Membiasakan sikap menghargai kepada teman yang berbeda agama. Teman-teman kita yang menjawab, kita beri apresiasi, tepuk tangan dulu. Betul sekali. Tadi video mengajarkan kepada kita atau memperlihatkan kepada kita, ternyata walaupun berbeda agama, itu kita harus tetap menghargai dan menghormati. Maka dari itu, hari ini nanti pelajaran kita tentang toleransi dalam beragama. Nah, kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini nanti. Yang pertama apa teman-teman? Menjelaskan bahwa keberagaman suku dan bangsa, agama merupakan sunnatullah. Yang kedua, menganalisis pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran
Yang ketiga, menentukan perilaku yang termasuk toleransi dan yang bertentangan dengan akidah Islam. Dan yang selanjutnya, menyampaikan hasil diskusi secara santun, logis, dan percaya diri. Dan terakhir, membiasakan sikap menghargai teman yang berbeda latar belakang tanpa mengorbankan akidah Islam. Are you ready? Nah, baik. Selanjutnya, teman-teman, Ustadz akan menampilkan satu ayat dalam Al-Quran. Ya, nanti kita baca bersama-sama. Surat apa itu, Ustadz? Lihat di depan, teman-teman. Nah, surat Al-Hujurat ayat yang keberapa? 13. Yuk, kita baca bareng-bareng. Siap? Baik, yuk kita mulai. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, tadi kita membaca surat apa, teman-teman? Ayat berapa? Nah, tadi kita sudah menerjemahkan juga. Sekarang Ustaz minta sama kalian untuk berpasangan dua orang. Yang pertama, Ustaz pengen tahu kalian nanti cari di buku kalian tentang makna lita'aruf. Apa itu lita'aruf? Kemudian yang kedua, contoh sikap toleransi yang ada di sekolah itu gimana? Paham, teman-teman? Paham. Are you ready? Baik, silakan berdiskusi dengan pasangannya masing-masing. Langsung ditulis di buku tulis, ya. Makna lita'aruf. Ya, tulis. Nah, luar biasa nih, sudah ada yang mulai menulis. Contohnya berapa? Ada yang tanya, contoh sikap toleransi suka berapa? Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Yang kira-kira toleransi di sekolah itu apa saja, Dok? Yang sering kalian lihat atau mungkin yang sering kalian alami. Nah, sudah, teman-teman? Cukup. Usah tanya, siapa yang bisa mencari contohnya lebih dari 2? Acungan tangan. Wow, luar biasa ya, lebih dari 2 ya. Oke, baik. Ustadz ingin salah satu membacakan. Tadi kira-kira diskusi ngobrolnya itu hasilnya apa ya tentang lita'aruf. Oke, Ustadz akan mencoba ke Mas Lutfi. Ya, Mas Lutfi. Coba dibaca, Mas Lutfi. Adalah agar manusia saling mengenal, memahami, menghargai, dan berhubungan meskipun berbeda budaya atau kebiasaan. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Mas Lutfi. Ada menghargai, mengenal, memahami, hidup rukun. Ya, luar biasa. Sekarang kita ingin lihat contoh. Kepada siapa ya kira-kira ya? Ke Mas Harun saja contohnya. Satu aja Mas Harun. Tadi diskusi sama temanmu, kira-kira satu contoh toleransi apa kira-kira? Yang kelas Mas Harun dibaca. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Menghargai pendapat Teman saat berdiskusi. luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Sekarang Ustaz akan kasih feedback sama kalian. Berdiskusi sama teman yang berbeda agama, kira-kira boleh nggak ya? Boleh. Satu kelompok pas diskusi ada teman yang berbeda agama, boleh nggak kira-kira? Boleh. Jadi kita tetap menghargai, saling memahami, apalagi tadi menghormati. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Ya, baik. Selanjutnya, Ustadz akan membuat atau membagi kelompok di kelas ini menjadi berapa kelompok kira-kira? 4 aja, oke? 4? Ya, 4. Tapi ada cara unik nih, Ustadz baginya tidak berhitung, tetapi Ustadz pakai aplikasi Spin. Nanti nama kalian Ustadz Spin, yang muncul siapa, itulah menjadi kelompoknya. Are you ready? Ready! Siapa kira-kira kelompok yang pertama diisi oleh siapakah dia? Alfia. Yang selanjutnya Mas Rasya. Ya, untuk pembagian kelompoknya sudah selesai. Sekarang
silakan teman-teman bisa berdiri mencari kelompoknya masing-masing. Di sini nanti untuk kelompok 1, kemudian sebelah sini kelompok 2, sini kelompok 3, dan sini kelompok 4. Oke, ya silakan berdiri teman-teman mencari kelompoknya masing-masing. Nah, sip. Baik. Setelah ini, Ustaz akan membagikan kepada kalian namanya kartu studi kasus. Kartu apa teman-teman? Orang panjang. Kartu apa teman-teman? Studi kasus. Masing-masing kelompok kasusnya berbeda. Ya. Nanti setelah Ustaz berikan kartu ini, nanti kalian Ustaz minta untuk mencari solusi. Seru? Oke, yuk kita mulai. Kelompok 1. Nanti kamu akan mendapatkan tentang teman yang berbeda agama tapi sedang sakit. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 nanti akan mendapatkan kasus tetangga berbeda agama meminta bantuan. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3 kasusnya adalah teman yang mengajak ibadah dan ikuti ibadah agama yang lain. Wow. Kelompok 4 adalah teman berbeda agama mengajak makan bersama di restoran. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, akan Ustaz tambahkan hadiah buat kalian dalam bentuk produk. Nanti bisa digunakan untuk mencari sumber belajar selain buku. Oke, silakan bisa dikerjakan. Mencari solusi dan salah satu dari kelompok menulis. Ya, kelompok 1 tadi apa? Kasusnya apa? Oh, ada teman beragama tidak agama sudah sakit karena tidak mengalami kamu menyebut orang sakit tapi tidak apa. Baik, Ustaz kira cukup. Waktunya sudah habis. Tangan yang meriah untuk kita semuanya. Sekarang Ustaz minta tolong kepada kalian untuk kan Ustaz akan melihat nih jawaban kalian. Ustaz akan mulai dari kelompok 4 dulu. Tadi apa tadi kasusnya? Coba berbeda agama mengajak makan bersama. Nah, kira-kira sikap yang kalian lakukan gimana? Coba dibaca tulisan kalian apa itu? Oke, teman-teman, kelompok 4 menjawab kayak gini. Menurut kalian gimana? Teman berbeda agama mengajak makan bersama. Menurut kelompok 4, menerima ajakan dengan ramah selama makanan disajikan halal baik. Kira-kira betul nggak? Betul. Oke. Clear sih, luar biasa. Kita akan geser ke kelompok 3. Kelompok 3 tadi tentang apa tadi? Nah, sikap yang kalian lakukan gimana? Menolak ajakan. Kelompok 3 tadi punya kasus diajak beribadah ke tempat agamanya orang lain. Dan kelompok itu menjawab tadi menolak. Kenapa kok bisa menolak? Karena sudah bersangkutan dengan akidah. Makanya ditolak. Kelompok 3. Oke, Ustaz kira sudah cukup. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Teman-teman, tadi kan Ustaz sudah membagikan uang buku, ya kan? Dan teman-teman tadi juga sudah mencoba mencari solusi dari kasus-kasus yang tadi sudah kalian dapatkan. Sekarang Ustaz punya challenge lebih keren lagi tantangannya. Apa itu Ustaz? Masing-masing kelompok Ustaz minta membuat poster dari aplikasi Canva. Posternya isinya apa Ustaz? Posternya tentang informasi berkaitan dengan kasus yang ada tadi. Kemudian kamu cari tuh, kita harus melakukan apa kalau ada kasus itu. Kemudian kalau ada dalil ayatnya atau hadisnya, boleh kalian tuh masukkan di situ. Baik, Ustaz akan kasih waktu sekitar 10-15 menit untuk membuat desain poster. Yuk, silakan. Oke. Silakan. Mulai mendekat, ya saling membantu. Nah, teman-temannya, kok ada yang nggak pakai jilbab? Kenapa dia nggak pakai jilbab? Oh, ada yang beda agama juga. Oh iya, menarik. Waktunya masih ada teman-teman, dimaksimalkan. Setelah selesai, jangan lupa di-convert menjadi file JPG, ya, JPG. Dan nanti
dikirim ke link Padlet yang sudah Ustadz letakkan linknya di Chromebook kalian. Ya, baik, sudah dikirim ke Padlet semuanya? Sudah ya? Oke, luar biasa, sudah. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Teman-teman, Ustadz minta mempresentasikan. Kita cek sama dulu. Are you ready? Are you ready? Kita akan mulai dari kelompok 1. Teman-teman, silakan diperhatikan. Kelompok 1 ingin menyampaikan hasil karya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Lutfi. Yang keras. Kasusnya tadi apa? Teman berbeda agama serta Teman berbeda yang sakit. Apa yang kamu lakukan Mas Lutfi kalau ada yang sakit itu? Menjenguk teman dengan sopan. Terus? mendoakan akan cepat Masya Allah, masih didoakan. Terus yang ketiga? Memberi semangat. Yang keempat? membantu sesuai mampu. Oh, bagi sesuai kemampuan. Kenapa kok kelompok 1 ini bisa menulis itu? Dasar ajarannya apa? Memang ada di dalamnya surat apa ya? Ya, Muntahana itu berapa? Nah, coba dibaca artinya itu apa itu artinya? Masya Allah, biasa. Pesan akhlaknya apa kira-kira Mas Lutfi? Oke, tolong apresiasi dong kelompok 1 dengan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Ada yang tanya nggak kira-kira nih dari presenter yang pertama? Kelompok 3 ada yang tanya? Nggak ada, udah paham? Oke, kelompok 2 paham? Oke, kelompok 4. Oke, luar biasa. Kita kasih 2 jempol. Yeay. Kami dari kelompok. Ya, judulnya apa Mas? Nino? Teman mengajak mengikuti ibadah agama lain. Wah, luar biasa. Kira-kira sikap yang dilakukan apa Mas Vino sama kelompok tadi? Menolak dengan sopan. Menolak dengan sopan. Ada yang nggak sepakat kira-kira? Sepakat nggak? Ada orang mengajak beribadah ke tempat yang lain. Kira-kira mau nggak kita? No. Oke, yang kedua? Tetap menghormati teman. Kita tetap menghormati teman. Yang ketiga? Menjelaskan bahwa kita punya keyakinan dan ibadah sendiri. Ya, yang keempat? Tidak mengajak atau merendahkan agama lain. Masya Allah, luar biasa. Coba tadi kan kamu menyampaikan menolak dengan sopan. Contoh jawaban yang sopan itu kayak apa? Terima kasih sudah mengajak Ah? dan tidak dapat mengikuti ibadah tersebut karena saya memiliki keyakinan dan tata cara ibadah sendiri. Masya Allah. Dalam surat apa itu kayak gitu dijelaskan? Al-Kafirun. Ayat berapa? Ayat 6. Ayat 6. Pesan akhlaknya apa Mas Vino? Untukku agamamu dan untukku agamamu. Pesan akhlaknya? Yang bawah, yang kalian kerjakan tuh toleransi, Berarti menghormati orang lain bukan lakukan ibadah, sama, baik. saling menghargai. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nomor 3. Kita akan kasih feedback sebentar nih. Kalau menolak berarti kita masih bisa berteman nggak? Masih. Kita menolaknya dengan santun, tidak marah-marah. Nggak marah-marah, tapi santun. Sampaikan mohon maaf tadi bapaknya Mas Bino sudah memberikan contoh tuh. Terima kasih sudah mengajak, tapi saya tidak dapat mengikuti ibadah kalian. Karena apa? Karena kami memiliki keyakinan dan tata cara sendiri. Luar biasa. Kita beri jempol 2. Kelompok 3 luar biasa. Nah, sekarang perhatikan Ustaz. Kita cek lagi. Teman-teman. Teman-teman. Jadi makan bersama teman yang berbeda agama, membantu tetangga yang berbeda agama, kemudian tadi apa? Menolong tetangga yang berbeda agama tetap diperbolehkan. Asalkan kalau makan tadi apa? Pastikan yang halal. Kalau diajak beribadah yang tidak sesuai, kita mohon maaf karena sudah berkaitan dengan akidah, keyakinan kita. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya.
Nah, kita akan lanjutkan dengan Ustaz berikan pernyataan, kamu jawab bareng-bareng. Setuju atau tidak setuju? Ya, pilihannya hanya dua. Setuju atau tidak? Yang keras nanti ya. Siap? Oke, lihat ke depan. Pernyataan yang pertama, kita boleh berteman dan bermain teman yang berbeda agama. Setuju atau tidak setuju? Oke, yang kedua, kita tidak perlu menolong tetangga yang berbeda agama. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Kita harus menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah agamanya. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Saat waktu sholat tiba, kita boleh meminta izin kepada teman untuk berhenti bermain dan melaksanakan sholat. Toleransi berarti mencampurkan semua ajaran dan tata cara ibadah agama. Ayo. Kenapa kok tidak setuju? Karena mencampurkan semua ajaran tidak boleh. Ingat, berkaitan dengan akidah yang tidak boleh. Coba lihat jawabannya, apakah benar semuanya? Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu kalian semuanya. Sekarang kita akan masuk ke studi kasus yang nyata. Ustaz memberikan kasus nyata tentang masalah toleransi beragama. Ada studi kasus nih. Andi mempunyai teman yang berbeda agama. Mas Andi ya, punya teman yang berbeda agama yang sedang sakit. Terus teman-temannya mengajak menjenguk bersama. Apa yang sebaiknya Andi lakukan? Dan kasih alasannya mengapa. Silakan masih dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Mencari lewat buku boleh, lewat rombuk boleh. Ya silakan dicari sebaiknya Andi melakukannya gimana. Ya silakan. Alasannya kenapa kok Andi melakukan itu? Waktu masih berjalan teman-teman. Kalau ada yang kesulitan bisa tanya ke Ustaz. Oke, cukup teman-teman. Oke, cukup. Silahkan Ustaz ingin dengar salah satu kelompok menyampaikannya. Oh iya, luar biasa kelompok satu. Oke, kelompoknya Mas Lutfi dan kawan-kawan. Ya, dengarkan baik-baik. Menjenguk, mendoakan, memberikan semangat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Alasannya kenapa ya kok kita harus menjenguk? Kenapa? Alasannya kenapa Mas? Kok kita harus menjenguk? Karena kita hidup dalam gerakan sosial, saling membantu, saling menghargai. Asalkan ingat lagi, tidak sampai melanggar akidah kita. Oke. Selanjutnya, Ustaz akan ngajak kalian bermain. Ya. Ustaz akan ngajak kalian bermain namanya bola hikmah. Cara mainnya gimana Ustaz? Bola nanti kan digilirkan. Bebas mudah. Nanti Ustaz bilang stop. Nah stop nanti yang megang bola siapa? Kamu harus menyampaikan satu pengetahuan baru selama pelajaran tadi. Kira-kira apa pengetahuannya ya? Paham? Oke, kita mulai dari sebelah kiri Ustaz. Putar bolanya, putar bolanya. Boleh ke belakang, boleh ke belakang. Putar bolanya, putar bolanya, putar bolanya. Stop! Yeah. Satu pengetahuan baru. Apa? Toleransi. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Kita putar lagi. Putar bolanya, putar bolanya, putar bolanya. Ya, yuk, putar bolanya, putar bolanya, putar bolanya, putar. Stop. Oke, Mas. Satu sikap toleransi yang akan kamu terapkan apa kira-kira? Bermain bersama dengan siapa? Dengan teman yang berbeda. Oke. Baik. Nah, Ustaz kira cukup permainannya, bisa dikembalikan ke Ustaz. Terima kasih. Jadi teman-teman, kita boleh menghargai, boleh menghormati, boleh berteman dengan teman yang berbeda agama, tetapi tetap dalam koridor yang di luar akidah kita. Kalau terkait akidah, tetap tidak boleh.
tidak bisa dinego, tidak bisa dinegosiasi. Satu. Nah, tadi sudah bermain bola, sekarang waktunya untuk membuat komitmen yang nanti akan kalian lakukan, ya, komitmen kita. Gimana Ustaz cara membuat komitmennya? Ustaz sudah membagikan kertas keynote semuanya tadi, belum? Sudah ya? Silahkan ditulis kira-kira nih minggu ini saya akan menunjukkan sikap toleransi dengan apa? Menghormati, menghargai, menyayangi, bukan tulis aja di situ. Setelah ditulis, nanti teman-teman tempel di pohon kebaikan kelas kalian di sebelah sini, ya. Dan nanti setelah ditempel akan kita tempel secara permanen di dinding kelas kalian agar selalu ingat. Paham? Yuk, silakan tulis apa yang akan kalian lakukan dengan sikap toleransi. Ya, silakan tulis. Satu saja, luar biasa. Ya, yang sudah satu tunggu di sini, pelan-pelan ditempel ke depan. Silakan. Siapa yang sudah? Oke, luar biasa. Ya, pelan-pelan. Tempel di pohon kebaikan. Masya Allah. Saling menghargai, menghormati, luar biasa, menghormati. Oke, baik. Wow, sudah jadi, kita beri aplaus untuk pohon kebaikan kita, teman-teman. Beri tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nah, jadi teman-teman, Ustaz mengajak kalian satu amalan yang akan dijaga selama satu pekan nanti, yaitu apa? Tadi ada yang tuliskan berkata santun, bersikap sopan santun, dijaga, dilaksanakan sampai nanti kalian dewasa. Nah, tadi sudah menuliskan di pohon kebaikan, dan selanjutnya Allah ternyata menciptakan kita berbeda-beda. Ada perempuan, ada laki-laki, ada suku A, suku B, ada agama B, bukan untuk saling membenci, tapi saling menghargai. Nah, setelah ini kira-kira nih kalian mau memilih yang mana selama satu pekan nanti? Mau berkata santun? Ya. Oke. Mau menghormati teman? Ya. Oke. Membantu siapapun yang membutuhkan? Siap? Ya. Jadi nanti setelah ini, pelajaran ini kita berdoa, mudah-mudahan Allah selalu mudahkan kepada kita semuanya, selalu diberikan kekuatan untuk bisa menjaga, saling menghormati, saling menghargai. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Selanjutnya, teman-teman, silahkan dituliskan setelah ini nanti, kira-kira masih ada enggak hal-hal yang pengen kalian pelajari tentang masalah toleransi. Silahkan ditulis di bukunya, teman-teman. Ya. Oke, baik, cukup. Terima kasih teman-teman. Nanti kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang di pertemuan yang kedua pekan depan. Dan kita akhiri untuk pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini dengan membaca doa. Dan Ustaz Femi salah satu bisa membimbing, Mas Fatih. Silahkan bisa membimbing doa untuk majelis. Kita berdoa. Tangan diangkat kepada ditunjukkan membaca doa mau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih teman-teman. Sukses selalu dan jaga iman kalian, saling menghargai, saling menghormati. Ustaz Faris cuma sekian, Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.